Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dari 12 IPA 3, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri. Terus kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang yang pernah belajar matematika di SMA pasti pernah mendengar istilah sin, yaitu sinus, cos, yaitu kosinus, dan tan, yaitu tangen. Ketiganya termasuk ke dalam materi trigonometri yang fokus mempelajari hubungan besar sudut dengan panjang sisi pada bangun ruangan segitiga. Sayangnya, trigonometri ini menjadi salah satu materi yang cukup sulit dipahami, terutama bagi mereka yang punya masalah dalam mempelajari rumus-rumus matematika. Sebab dalam trigonometri adalah beberapa rumus yang harus dikuasai. Nah, apakah kamu termasuk salah satu orang yang sulit memahami trigonometri atau baru mau mempelajarinya? Mari kita simak baik-baik penjelasan tentang trigonometri ini. Karena di sini kita akan membahas mengerti trigonometri, jenis-jenis, sudut, rumus, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga membantu. Nah, di sini ada urutan dari materi trigonometri. Yang pertama, pengertian trigonometri, jenis-jenis trigonometri, sudut trigonometri, rumus trigonometri, penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, contoh soal dan pembahasan trigonometri. Ya, yang pertama, pengertian trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Hubungan itu biasanya dinyatakan sebagai perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Melalui perbandingan ini, kamu bisa dengan mudah menentukan panjang sisi segitiga meskipun hanya diketahui panjang salah satu sisi dan sudutnya saja. Kalau diartikan secara harfiah, trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon yang memiliki arti 3 sudut dan metron, artinya mengukur. Nah, selanjutnya jenis-jenis trigonometri. Perbandingan dasar trigonometri terdiri dari sinus, kosinus, dan tangen. Dari perbandingan tersebut akan muncul perbandingan lain seperti kosekan, sekan, dan kotangen. Apa sih maksud perbandingan-perbandingan tersebut? Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar segitiga sikus-sikus berikut. Dengan X sama dengan AB sama dengan panjang sisi mendatar segitiga. Y sama dengan BC sama dengan panjang sisi tegak segitiga. R sama dengan AC sama dengan panjang sisi pirik atau sisi terpanjang segitiga, dan sama dengan besarnya sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga. Dari gambar segitiga, trigonometri memuat perbandingan sisi segitiga terhadap sudut-sudutnya, sehingga diperoleh sinus, kosinus, dan tangen. Sinus atau bisa disingkat sin adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dan panjang sisi miring. Secara matematis dirumus sebagai berikut. Sin sama dengan Y per R sama dengan BC per AC. Nah, kosinus atau bisa disebut cos adalah perbandingan antara panjang sisi di samping sudut dan panjang sisi miring. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Cos sama dengan E per R sama dengan AB per AC. Yang terakhir ialah tangen. Tangen atau bisa disebut tan adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dan panjang sisi di samping sudut. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Tan sama dengan Y per X sama dengan BC per AB. Ingat ya, jika melihat persamaan di atas, tan juga bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara sinus dan kosinus seperti berikut. Tan sama dengan sin per cos sama dengan Y per R per X per R. Tan sama dengan Y per X. Agar lebih mudah, ingatlah cara menghitung sina, kosa, tana di atas dengan super, yaitu solusi Kuiper berikut. Sin, demi, sisi depan sudut dibagi sisi miring. Cos, sami, sisi samping sudut dibagi sisi miring. Tan, desa, sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut. Nah, di sini ada perbandingan lain, yaitu kosekan. Kosekan adalah perbandingan antara panjang sisi miring segitiga dan panjang sisi depan sudut. Dengan kata lain, kosekan merupakan
Kebalikan dari sinus secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Kosek sama dengan 1 per sin. Yang kedua ialah sekan. Sekan adalah perbandingan antara panjang sisi miring segitiga dan panjang sisi di samping sudut. Dengan kata lain, sekan merupakan kebalikan dari kosinus. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Sek sama dengan 1 per cos. Yang terakhir ialah kotangen. Kotangen adalah perbandingan antara panjang sisi di samping sudut dan panjang sisi di depan sudut. Dengan demikian, kotangen merupakan kebalikan dari tangen yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Kotan sama dengan 1 per tan. Yang selanjutnya, sudut trigonometri. Sudut istimewa. Pembahasan trigonometri sangat erat kaitannya dengan sudut. Setiap sudut memiliki nilai identitas yang berbeda-beda. Namun, tak perlu khawatir karena umumnya sudut yang digunakan di dalam soal adalah sudut istimewa. Perhatikan tabel trigonometri untuk beberapa sudut istimewa berikut. Sin 0 sama dengan 0, sin 30 sama dengan 1 per 2, sin 45 sama dengan 1 per 2 akar 2, sin 60 sama dengan 1 per 2 akar 3, dan sin 90 adalah 1. Nah, cos kebalikan dari sin, yaitu cos 0 sama dengan 1, cos 30 sama dengan 1 per 2 akar 3, cos 45 sama dengan 1 per 2 akar 2, dan cos 60 sama dengan 1 per 2, cos 90 sama dengan 0. Tan 0 sama dengan 0, tan 30 sama dengan 1 per 3 akar 3, tan 45 sama dengan 1, tan 60 sama dengan akar 3, dan tan 90 sama tak hingga. Cot sama dengan tak hingga, cot 30 sama dengan akar 3, cot 45 sama dengan 1, cot 60 sama dengan 1 per 3 akar 3, cot 90 sama dengan 0. Sek 0 sama dengan 1, sek 30 sama dengan 2 per 3 akar 2, sek 45 sama dengan akar 2, sek 60 sama dengan 2, sek 90 sama dengan tak hingga. Kotan 0 sama dengan tak hingga, kotan 30 sama dengan 2, kotan 45 sama dengan akar 2, kotan 60 sama dengan 2 per 3 akar 2, kotan 90 sama dengan 1. Selanjutnya, sudut trigonometri. Menentukan nilai perbandingan sudut dan relasi trigonometri. Perbandingan trigonometri sudut berelasi adalah perluasan dari nilai trigonometri dalam dasar ditentukan dari sudut segitiga siku-siku. Besar sudut segitiga siku-siku hanya terletak pada kuadrat 1 karena termasuk sudut lancip yang diukurnya 0 sampai 90 derajat. Sudut pusat lingkaran memiliki besar antara 0 sampai 360 derajat. Sudut termasuk dibagi menjadi 4 kuadran. Masing-masing kuadran memiliki rentang sebesar 90 derajat dalam menentukan nilai trigonometrinya. Perhatikan letak dari sudut tersebut berada pada kuadran berapa. Pada kuadran 1, semua jenis trigonometri bernilai positif. Pada kuadran 2, sin bernilai positif. Pada kuadran 3, tan bernilai positif. Serta pada kuadran 4, cos bernilai positif. Selain trigonometri yang bernilai positif, maka yang lain bernilai negatif. Perhatikan koordinat Kartesius berikut ini. Kuadran 1, 0 sampai 90 semua positif. Kuadran 2, 90 sampai 180 sin positif. Kuadran 3, 180 sampai 270 tan positif. Kuadran 4, 270 sampai 360 cos positif. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. 1. Pada kuadran 1, sin alfa sama dengan sin alfa, cos alfa sama dengan cos alfa, tan alfa sama dengan tan alfa. 2. Pada kuadran 2, sin 180 min alfa sama dengan sin alfa, cos 180 alfa sama dengan min cos alfa, tan 180 min alfa sama dengan min tan alfa.
3. Pada kuadran 3, sin 180 plus alfa sama dengan min sin alfa. Cos 180 plus alfa sama dengan min cos alfa. Tan 180 plus alfa sama dengan tan alfa. 4. Pada kuadran 4, sin 360 min alfa sama dengan min sin alfa. Cos 360 min alfa sama dengan cos alfa. Tan 360 min alfa sama dengan min tan alfa. Yang selanjutnya ialah rumus trigonometri, aturan sinus dan aturan kosinus. Rumus identitas trigonometri. Identitas trigonometri menyatakan hubungan dari suatu fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri lainnya. Sebuah identitas trigonometri dapat ditunjukkan kebenarannya dengan 3 cara. Cara pertama, dimulai dengan menyederhanakan ruas kiri menggunakan identitas sebelumnya sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kanan. Cara kedua, mengubah dan menyederhanakan ruas kanan sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kiri. Dan yang ketiga, mengubah baik ruas kiri maupun ruas kanan ke dalam bentuk yang sama. Ada beberapa rumus identitas trigonometri yang perlu sobat pintar ketahui. Di antaranya 1. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. 2. Cot alfa sama dengan cos alfa per sin alfa sama dengan 1 per tan alfa. 3. Sek alfa sama dengan 1 per cos alfa. 4. Kotan alfa sama dengan 1 per sin alfa. 5. Sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. 6. Sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. 7. Cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. 8. Sek kuadrat x sama dengan tan kuadrat x alfa plus 1. 9. Kotan kuadrat alfa sama dengan cot kuadrat alfa plus 1. Aturan sinus. Aturan sinus berlaku bagi sembarang segitiga ABC yang memiliki sudut ABC dengan syarat terdapat 2 pasang sisi segitiga yang saling berhadapan seperti berikut. Hubungan antara sisi dan sudut bisa dinyatakan seperti berikut. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Contoh aturan sinus. Diketahui sebuah segitiga sembarang seperti berikut. Jika nilai sin A sama dengan 0,2, tentukan nilai sin B dan sin C. Pembahasan untuk mencari nilai sin B dan sin C. Gunakan rumus aturan sinus ya. Nilai sin B. BC per sin A sama dengan AC per sin B. 8 per 0,2 sama dengan 10 per sin B. Sin B sama dengan 0,25. Nilai sin C. BC per sin A sama dengan AB per sin C. 8 per 0,2 sama dengan 13 per sin C. Sin C sama dengan 0,325. Jadi, nilai sin B dan sin C berturut-turut adalah 0,325 dan 0,25. Aturan kosinus. Aturan kosinus juga berlaku untuk sembarang segitiga ABC yang panjang sisinya A, B, dan C seperti berikut. Untuk menentukan panjang sisi A, B, dan C menggunakan aturan kosinus, gunakan rumus berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AC cos C. Contoh aturan kosinus. Agar kamu lebih paham penerapan aturan ini, yuk simak contoh soalnya. Diketahui segitiga seperti berikut. Berapakah panjang sisi BC? Pembahasan.
Untuk mencari panjang sisi BC, gunakan rumus aturan kosinus. Ya, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat plus AB kuadrat min 2 AC AB cos A. Sama dengan 12 kuadrat plus 6 kuadrat min 2 12 6 cos 45. Sama dengan 144 ditambah 36 min 144 1/2 akar 2 sama dengan 180 min 72 akar 2 cm. Artinya, jika panjang dua sisi segitiga dan sudut yang diapit kedua sisinya tersebut sudah diketahui, kamu bisa menentukan panjang sisi yang satunya lagi. Akan tetapi, ketika panjang dari tiga sisi sudah diketahui, kamu bisa menentukan besar sudut yang ada dalam sebuah segitiga. Selanjutnya, penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Siapa bilang trigonometri hanya teori di atas kertas? Buktinya, banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan teori ini. Berikut ini contoh aplikasi trigonometri dalam kehidupan, yaitu mengukur ketinggian pada tanpa harus memanjatnya. Caranya dengan memanfaatkan sudut elevasi pandangan mata terhadap pohon tersebut. Mengukur ketinggian gedung dengan konsep yang sama seperti poin sebelumnya. Mengatur kemiringan jalan atau jembatan sehingga tidak membahayakan pengguna. Melalui pengaturan sudut elevasi, tendangan bola bisa diperkirakan secara tepat masuk ke gawang lawan. Sebenarnya masih banyak penerapan lainnya. Yuk kita ke contoh soal dan pembahasan trigonometri. Contoh soal dan pembahasan 1. Pada bayangan sebuah menara adalah 12 meter, jika sudut elevasi matahari pada saat itu 60 derajat, maka tinggi menara adalah? Jawabannya, tan 60 derajat sama dengan T/12 sama dengan akar 3. T sama dengan 12 akar 3. Soal yang kedua, jika 0 derajat kurang X kurang 90 derajat diketahui tan X 1 min sin 2X sama dengan 0,6. Maka tan X adalah tan X 1 min sin 2X sama dengan 0,6. Tan X cos 2X sama dengan 0,6. Tan X cos X sama dengan 0,6. Sin X sama dengan 0,6. Tan sama dengan 102 min 62 sama dengan 8. Tan X sama dengan 68 sama dengan 0,75. Soal yang ketiga, pada segitiga ABC diketahui A plus B sama dengan 10, sudut A sama dengan 30 derajat dan sudut B sama dengan 45 derajat, maka panjang sisi B adalah A per tan A sama dengan B per sin B. A per tan 30 derajat sama dengan B per sin 45 derajat. B sama dengan A akar 2. Substitusikan B sama dengan A akar 2 ke A plus B sama dengan 10. Diperoleh A 1 plus akar 2 sama dengan 10. A sama dengan 10 per 1 plus akar 2. 1 min akar 2 per 1 min akar 2 sama dengan 10 per 2 min 1. 4. A, B, dan C adalah sudut-sudut sebuah segitiga. Jika A min B sama dengan 30 derajat dan sin C sama dengan 56, maka cos A sin B adalah? Jawaban, A plus B plus C sama dengan 180 derajat. C sama dengan 180 derajat min A plus B. Sin C sama dengan sin 180 derajat min A plus B min sin A min B sama dengan 12 56 min sin 30 derajat sama dengan 12 56 min 12 sama dengan 16. 5. Jika sin X min Y sama dengan 5 cos Y min X dan tan X sama dengan 2, maka tan Y adalah? Jawaban, sin X min Y sama dengan 5 cos Y min X
sin X cos Y min cos X sin Y sama dengan 5 cos X cos Y plus sin X sin Y. Tan X min tan Y sama dengan 1 plus tan X tan Y, 2 min tan Y sama dengan 1 plus 2 tan Y, 11 tan Y sama dengan min 3, tan Y sama dengan min 31. Soal yang keenam, carilah nilai dari sin 30 derajat plus cos 45 derajat. Jawaban, pada soal ini, Anda bisa menggunakan tabel nilai sudut istimewa trigonometri. Dalam tabel tersebut, sin 30 memiliki nilai 1/2, sedangkan cos 45 memiliki nilai akar 2/2. Jadi, sin 30 plus cos 45 sama dengan 1/2 plus akar 2/2 sama dengan akar 2 plus 1. Nah, setelah mengikuti pembahasan mengenai trigonometri, pasti dapat mengerjakan latihan soal trigonometri. Selain pembahasan di atas, trigonometri juga akan dibahas pada materi persamaan trigonometri, limit trigonometri, turunan trigonometri, dan integral trigonometri. Maka dapat kita simpulkan bahwa aplikasi trigonometri dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mencari ketinggian suatu benda pada bidang datar hanya dengan mengetahui sudut kemiringan dan jarak pengamatan terhadap benda tersebut. Serta banyak juga digunakan pada bidang sains, arsitek, pelaut, dan sebagainya. Demikian pembahasan tentang trigonometri. Semoga semua pembahasan di atas bermanfaat sekaligus memudahkan kalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.